Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Selinur Faradilah, NIM 1904030004 dari kelas Teknik Industri A. Mata kuliah Organisasi Manajemen Perusahaan Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang konsep dan proses manajemen. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu pengertian manajemen, perkembangan manajemen, tingkatan manajemen, keterampilan manajemen, proses dan prinsip manajemen. Sebelum membahas lebih dalam, alangkah baiknya kita untuk mengetahui apa itu manajemen. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya organisasi tersebut yang dilakukan oleh seorang manajer. Lalu selanjutnya ada perkembangan manajemen. Perkembangan manajemen akan membahas teori manajemen kuno dan teori manajemen klasik. Manajemen telah dipraktikkan sejak zaman dahulu meskipun mungkin dulu itu teori manajemen belum dirumuskan dengan komprehensif. Diawali pada peradaban Mesir kuno, yang kita ketahui menghasilkan warisan yang sangat spektakuler yaitu bangunan raksasa piramida. Bangunan piramida ini melibatkan ribuan bahkan ratusan ribu orang mungkin dan berpuluh-puluh tahun untuk menyelesaikan piramida tersebut. Oleh karena itu, untuk membangun konstruksi raksasa tersebut, jelas dibutuhkan manajemen untuk merencanakan, mengorganisasikan, dan mengendalikan aktivitas manusia dan sumber daya agar bangunan piramida tersebut bisa berdiri. Kemudian ada Machiavelli, yaitu pemikir dari Italia yang merumuskan beberapa prinsip manajemen. Dia menuliskan beberapa prinsip yang relevan dengan manajemen kontemporer, seperti salah satunya yaitu satu orang bisa mendirikan organisasi, tetapi organisasi akan lebih bertahan lama jika menjadi urusan banyak orang, dan ketika orang-orang tersebut ingin mempertahankan organisasi tersebut. Selanjutnya ada Adam Smith, yang kita ketahui merupakan seorang ekonom klasik yang hidup pada abad ke-18. Beliau berargumentasi bahwa masyarakat itu seharusnya melakukan pembagian kerja atau spesialisasi kerja, karena tugas itu bisa dipecah-pecah ke dalam bagian yang lebih kecil. Kemudian tugas tersebut bisa dilatih dan dikerjakan secara berulang-ulang, sehingga orang yang mengerjakan tugas tersebut menjadi sangat ahli. Akibatnya, dia bisa mengerjakan hal tersebut dengan lebih cepat, sehingga produktivitas pun akan meningkat. Lalu yang kedua ada teori manajemen klasik. Pendahulunya yaitu ada Robert Owen, yang merupakan seorang manajer di Inggris. Dia melihat bahwa peranan pekerja itu cukup penting sebagai aset perusahaan, sehingga dia berpendapat dengan memperbaiki kondisi kerja atau investasi pada sumber daya manusia, perusahaan itu dapat meningkatkan output dan juga keuntungan. Lalu ada Charles Babbage, yang merupakan seorang profesor matematika di Inggris. Dia memiliki prinsip yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi produksi, produktivitas naik, dan biaya operasinya turun. Dengan begitu, dia percaya bahwa metode kuantitatif bisa digunakan untuk menganalisis persoalan perusahaan, seperti untuk mengefisiensikan penggunaan bahan baku atau fasilitas lain. Lalu, ada teori manajemen ilmiah. Teori manajemen ini muncul karena kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas. Perusahaan raksasa bermunculan pada awal abad ke-20, sedangkan penawaran tenaga kerja relatif kurang. Adapun pelopornya yaitu Frederick Winslow Taylor, yang disebut sebagai Bapak Manajemen Ilmiah. Dia memfokuskan perhatiannya pada studi waktu untuk setiap pekerjaan, time and motion study, dan kemudian Taylor juga mengembangkan analisis kerja, yaitu pekerjaan dipecah-pecah ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil. Lalu kemudian, ia juga memperkenalkan sistem pembayaran dengan cara karyawan akan memperoleh kenaikan upah apabila berhasil melampaui standar yang telah ditentukan. Dengan cara semacam itu, baik perusahaan maupun pekerja akan sama-sama memperoleh keuntungan. Lalu ada Frank B. Gilbert dan Lillian Gilbert.
yang merupakan sepasang suami istri yang mempunyai minat yang sama terhadap manajemen. Frank B. Gilbert, sang suami, memiliki metode untuk mengurangi pergerakan fisik dari 18 jenis hanya menjadi 5 jenis dan meningkatkan output hingga 200-300%. Dengan begitu akan mengurangi kelelahan pekerja dan semangat pekerja akan naik karena bermanfaat secara fisik bagi karyawan. Gideon Gilbert juga memberikan kontribusi pada lapangan psikologi, industri, dan manajemen personalia. Lalu ada teori manajemen administrasi umum. Salah satu pelopornya yaitu Henry Fayol. Henry Fayol ini merupakan seorang industrialis Prancis yang sering disebut sebagai bapak aliran manajemen, yang mempunyai upaya dalam sistematisasi studi manajerial. Fayol membagi kegiatan bisnis ke dalam kegiatan pokok yang saling berkaitan, dan juga merupakan orang pertama yang mengelompokkan kegiatan manajerial, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Lalu selanjutnya teori organisasi klasik, yang dipelopori oleh salah satunya yaitu Max Weber, yang merupakan ahli sosiologi Jerman yang mengembangkan teori birokrasi. Model birokrasi yang Weber pakai untuk memahami pengelolaan organisasi besar yaitu seperti perusahaan multinasional yang mempunyai karyawan ribuan orang. Jadi menurutnya, suatu organisasi yang terdiri atas ribuan anggota membutuhkan aturan yang jelas untuk anggota organisasi tersebut. Lalu ada teori manajemen perilaku. Yang pertama ada Mary Parker Follett yang percaya bahwa adanya hubungan yang harmonis antara karyawan dan manajemen berdasar persamaan tujuan. Dan ia juga menganjurkan kedudukan kepemimpinan dalam organisasi itu bukan hanya karena kekuasaan yang bersumber dari kewenangan formil aja, tapi haruslah berasal daripada pengetahuan dan keahliannya sebagai manajer. Lalu ada Alton Mayo dan Fritz Roethlisberger yang terkenal dengan percobaan-percobaannya yaitu Hawthorne, di mana hubungan manusiawi menggambarkan manajer bertemu atau berinteraksi dengan bawahan. Dengan hubungan timbal balik manajer dan bawahan ini, mereka menciptakan keserasian untuk mewujudkan kerjasama yang serasi, memuaskan, dan tercipta semangat dan efisiensi kerja yang memuaskan. Lalu ada Chris Agrist dan Charles Alindom yang mengemukakan tentang teori sistem terbuka bagi organisasi. Kemudian ada Herbert A. Simon yang mengembangkan konsep pengambilan keputusan dalam manajemen berdasarkan pada aplikasi tiap kondisi dan situasi masalah yang berbeda. Chester Barnett mengatakan bahwa suatu organisasi adalah sebuah sistem terbuka dan berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya. Pembahasan selanjutnya adalah tingkatan manajemen. Manajemen dapat dikelompokkan berdasarkan tingkatan dan bidangnya. Tingkatan manajemen dalam suatu organisasi dapat membagi manajemen menjadi 3 golongan yang berdasarkan hierarki, yaitu manajemen tingkat bawah, manajemen menengah, dan manajemen puncak. Manajemen tingkat bawah yaitu tingkat paling rendah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Contohnya yaitu pengawas produksi, pengawas administrasi, dan pengawas penjualan. Lalu manajemen menengah atau middle level management, yaitu para manajer menengah membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya dan kadang-kadang juga karyawan operasional. Jadi tugas mereka adalah melakukan tujuan, strategi, dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajer puncak mereka, serta mengordinasikan dan mengarahkan aktivitas manajer tingkat bawah dan juga karyawan operasional. Lalu ada manajemen puncak atau top management. Pada tingkatan manajemen puncak, mereka bertanggung jawab atas keseluruhan dari kegiatan manajemen organisasi itu. Mereka biasanya menentukan keputusan-keputusan strategis yang akan menentukan kelangsungan hidup organisasinya, seperti membuat pabrik baru, membuat produk baru, memasuki pasar internasional, dan biasanya nama istilah-istilahnya itu ada CEO atau Chief Executive Officer atau Direktur Utama, dan lain-lain. Lalu tingkatan manajemen berdasarkan fungsinya, ada manajer umum dan manajer fungsional. Manajer umum yaitu manajer yang bertanggung jawab mengawasi unit tertentu yang mempunyai beberapa bidang sekaligus. Contohnya yaitu
manajer divisi, manajer cabang internasional, dan cabang daerah. Lalu manajer fungsional memiliki tanggung jawab pada suatu bagian fungsional saja, atau dia tidak ikut campur pekerjaan fungsional pada bagian lain. Di sini ada manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer operasi, manajer sumber daya manusia, dan lainnya. Sebagai contohnya, yaitu misalnya manajer pemasaran mengawasi aktivitas pemasaran organisasi. Dia tidak akan bertanggung jawab terhadap aktivitas keuangan organisasi, meskipun melakukan koordinasi dengan manajer keuangan dan manajer bidang lainnya. Selanjutnya yaitu keterampilan manajerial. Keterampilan manajerial itu ada 3, yaitu keterampilan konseptual, keterampilan manusiawi, dan keterampilan operasional. Keterampilan konseptual yaitu kemampuan untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan serta kepentingan organisasi. Kemampuan semacam ini lebih abstrak, yaitu untuk melihat kemampuan organisasi secara keseluruhan, ketergantungan antar bagian organisasi, dan juga melihat masa depan organisasi dengan lingkungannya, serta bagaimana lingkungan mempengaruhi organisasinya. Lalu keterampilan manusiawi yaitu kemampuan untuk memahami orang lain, bekerja dengan orang lain, serta mendorong dan memotivasi orang lain, baik secara individual maupun kelompok. Keterampilan operasional yaitu kemampuan untuk memahami serta melakukan kegiatan operasional. Pengawas produksi akan tahu kapan pelumas mesin harus diganti dan mengganti mesin yang rusak. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar berikut ini, manajemen tingkat atas, manajemen tingkat menengah, dan manajemen tingkat bawah menunjukkan bahwasannya mereka haruslah memiliki ketiga keterampilan ini. Tetapi meskipun begitu, ketiga tingkatan manajemen ini memiliki penekanan berbeda dalam kepemilikan keterampilan. Apa sih maksudnya? Maksudnya yaitu misalnya manajemen tingkat atas itu lebih membutuhkan keterampilan konseptual. Lalu manajemen tingkat menengah lebih membutuhkan keterampilan manusiawi. Lalu manajemen tingkat bawah itu lebih membutuhkan keterampilan operasional atau technical skills-nya. Nah, lalu yang terakhir ada proses dan prinsip manajemen. Proses manajemen bisa kita lihat pada bagian alder di gambar ini. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, dan yang keempat pengendalian. Perencanaan adalah kegiatan untuk menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Pengambilan keputusan merupakan bagian dari perencanaan yang berarti menentukan atau memilih alternatif pencapaian tujuan dari beberapa alternatif yang ada. Jadi manfaat perencanaan ini adalah untuk mengarahkan kegiatan organisasi yang meliputi penggunaan sumber daya dan penggunaannya untuk mencapai tujuan organisasi itu. Lalu, kedua, untuk memantapkan konsistensi kegiatan anggota organisasi agar sesuai dengan tujuan organisasinya. Lalu yang ketiga, untuk memonitor kemajuan organisasi. Lalu, pengorganisasian atau organizing dan staffing merupakan kegiatan untuk mengkoordinasi sumber daya, tugas, dan otoritas di antara anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan cara yang efisien dan efektif. Sebagai contoh nih, kegiatan perusahaan kebanyakan di organisasi berdasarkan fungsi pokok perusahaan, yaitu seperti pemasaran, keuangan, produksi, administrasi, dan personalia. Lalu, yang ketiga, pengarahan atau leading. Setelah struktur organisasi ditetapkan, maka orang-orangnya juga ditentukan. Langkah selanjutnya adalah membuat bagaimana orang-orang tersebut bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Manajer perlu mengarahkan orang-orang tersebut. Lebih spesifik lagi, pengarahan meliputi kegiatan untuk memberi pengarahan atau directing, lalu mempengaruhi orang lain atau influencing, dan memotivasi orang tersebut untuk bekerja atau motivating. Yang terakhir ada pengendalian atau controlling. Elemen terakhir ini bertujuan untuk melihat apakah kegiatan organisasi kita sudah sesuai dengan rencana atau belum. Manajer harus selalu memonitor kemajuan organisasi. Adapun fungsi pengendalian ini
yaitu untuk menentukan standar prestasi. Yang kedua, untuk mengukur prestasi yang telah dicapai selama ini. Yang ketiga, untuk membandingkan prestasi yang telah dicapai dengan standar prestasi. Lalu yang keempat, lakukan perbaikan jika ada penyimpangan dari standar prestasi yang telah ditentukan. Lalu Henry Fayol mengemukakan prinsip-prinsip manajemen. Sebenarnya Henry Fayol mengungkapkan 16 prinsip-prinsip, namun yang akan saya dalami hanya 6 saja. Yang pertama, ada pembagian kerja atau division of work, yaitu pekerja harus dibagi menjadi unsur-unsur yang lebih kecil atau dispesialisasi, sehingga output atau hasil kerja, karyawan dan efektivitas akan meningkat seiring dengan peningkatan kemampuan dan keahlian pada tugas yang diembannya. Lalu yang kedua ada keseimbangan, wewenang dan tanggung jawab atau authority dan responsibility, yaitu para manajer memiliki wewenang dalam memerintahkan bawahan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Wewenang dan tanggung jawab harus seimbang, karena semakin besar wewenang, maka makin besar pula pertanggungjawabannya. Yang ketiga, disiplin. Disiplin itu harus ditegakkan dalam suatu organisasi. Mengapa? Karena kedisiplinan merupakan dasar dari keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya. Lalu yang keempat, kesatuan komando atau unity of command, yaitu berdasarkan prinsip ini, karyawan seharusnya hanya menerima perintah dari seorang atasan saja dan juga bertanggung jawab kepada satu atasan saja. Jika terlalu banyak atasan yang memberikan perintah, karyawan yang bersangkutan akan bingung pada tugas yang diberikan kepadanya. Lalu yang kelima, ada kesatuan arah atau unity of direction, yaitu karyawan yang bekerja dalam suatu organisasi haruslah memiliki tujuan dan arah yang sama dan bekerja berdasarkan rencana yang sama. Kalau tidak memiliki kesatuan arah, maka tujuan organisasi tidak akan terwujud. Lalu yang keenam ada mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan individu, yaitu kepentingan organisasi harus didahulukan dari kepentingan individu. Seorang karyawan termasuk kepentingan individu manajer itu sendiri. Jadi, masing-masing peran tidak boleh egois dalam mengutamakan kepentingan. Sekiranya sekian penjelasan materi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.